untuk startup weekend demo. Oh ya, tahu. Di fotosintesa situ. Jadi aku datang ke sana. Pas selesai acara ada orang dari Apple Academy, aku nggak tahu itu Irfan atau siapa ya, pokoknya ada satu orang lah dari para mentor itu yang dia jelasin mengenai program ini. Nggak tahu Irfan atau Gerson, pokoknya someone yang pakai kacamata, seingat gue. Oh mungkin Tapan nggak ngeh betul, pokoknya seseorang yang dari akademi lah. Dia tuh bawa brosur, dia jelasin ini adalah program beasiswa ini. Waktu dia jelasin aku tertarik, tapi terus aku minta brosurnya, begitu aku baca, bisa nggak ya ini ya. Jadi tapi dalam hati sudah muncul pengen, cuma mikir antara kerja, masih harus cari kerja ya kan, harus apakah waktunya mungkin. Jadi oh ya udah, terus sempat ngobrol dengan beberapa teman di situ, iya udah ikut aja. Oke. Aku cuma oke aja, tapi nggak aku follow up gitu sama sekali. ya. Ceritanya waktu berjalan sampai di bulan tahun lalu itu, pendaftaran terakhir itu Oktober kalau nggak salah ya, 18 Oktober kalau nggak salah. Jadi dari tanggal 13 itu WA banyak masuk dari teman-temanku yang lama, termasuk salah satunya Pak Agus. Oh ya, Babe. Dia kirim link, tapi nggak ngomong apa-apa, kirim link aja lewat WA. Ada satu lagi temanku yang bareng-bareng Babe itu si Kang Hedi dan istrinya Kang Hedi. Ya, istrinya juga kirim link. Apa sih nih orang-orang ini kirim-kirim linknya? Terus gue juga malas ngekliknya kan. Tiba-tiba tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 11 terus tanggal 15-an. Istrinya Kang Hedi itu malam-malam, jam udah lewat tengah malam lah, dia telepon karena dia lihat aku online di Facebook. Dia telepon, wah kamu dicari nama Kang Hedi itu. Kenapa? Itu dia daftar di Apple Academy, kamu harus daftar karena kamu orang desain, pokoknya daftar. Ya kenapa harus daftar gitu? Itu loh program beasiswa gini. Iyalah, ya udah nanti besok daftar kayak gitu, antara iya sama enggak. Jadi udah selesai ngobrolnya, besoknya masuk lagi WA si Pak Agus lagi ngirim lagi lagi. Ini orang-orang inilah ya, kalau gua nggak daftar pasti besok WA-nya masih bolak-balik capek. Jadi judulnya aku register lah. Ya. Register, tapi bukannya tidak niat sama sekali ya, antara iya dan enggak. Terus aku pikir ya sudahlah, aku register lah. Ada temennya, kalau ada Pak Agus, ada temen aku, nggak tahu gimana nanti setelah register akan ada apa, aku punya bayangan apa, nggak ada sama sekali. Udah register aja. Sudah, habis itu aku dapat itu yang dapat tes itu ya, harus tes ya. Udah selesai tesnya kan kalau nggak salah sebulan sesudah registrasi ya. Ya benar. Tes itu aku ikutin, aku masih di Batam. Tapi lagi ada kerjaan, ada event di Telkomsel kayaknya. Jadi selesai tes. Nah, aku cuma jalanin aja tesnya, sudah nggak mikir apa-apa lagi karena sering kali ikut tes dan sering gagal. Jadi nggak terlalu pede, nggak terlalu berharap gitu, nggak. Terus aku ditawarin lagi kerjaan di Telkomsel, aku ditelepon sama temanku di Padang, berangkat ya besok ya, ada event di Padang ini. Jadi aku berangkatlah ke Padang. Aku ingat tanggal 30 November aku berangkat. Aku event pagi di Telkomsel jam 6 sore. 29 sore itu aku selesai event di Telkomsel, jam 6 sore aku pulang, packing, besok paginya tanggal 30 aku berangkat ke Padang. Sampai di Padang langsung meeting karena IO juga di sana, jadi ada event, jadi aku harus ada serah terima Kapolda Sumbar waktu itu. Ya aku harus meeting intensif, ketemu polisi itu. Sorenya baru aku jadi turun dari pesawat itu di Padang itu langsung ikut meeting, jadi nggak sempat naruh barang. Sorenya naruh barang, mandi, buka laptop, baru baca email di situ. Ada panggilan interview tanggal 4 di Batam. Posisi di Padang loh.
Ya, KW kan waktu itu kan apa tuh domisilinya Batam kan, biasanya kalau nggak salah ya, yang domisili Iya, Batam dan tuh biasanya aku sana gitu interviewnya. salahnya adalah baca emailnya itu baru malam itu di Padang. Kalau aku bukanya tanggal 29, mungkin aku nggak berangkat dulu. Karena emailnya sudah masuk sebelum hari itu. Oh. Jadi aku buka itu, aku bilang, matilah gua harus interview, harus datang. Terus aku pusing nih bingung mikirnya kan. Aku browsing dulu lah ke Infinite Learning ini, aku pelajari, baru aku baca. Lagi aku bingung itu depan laptop, CEO yang dari Padang, temanku yang IO yang di sana, aku tuh kan tinggal di rumahnya, dia datang kayak, kenapa nggak lu kayak orang oring-oringan gitu. Aku bilang, lihat nih aku dapat email gini dan aku harus begini. Apa ini kak? Ah ini lihat, baca. Nah, aku kasih lihat ininya, website-nya. Terus dia bilang gini, kak, mungkin nggak lu dapat kesempatan ini besok? Aku bilang, kelihatannya nggak mungkin kalau lihat usiaku, aku bilang gitu. Kalau gitu ambil aja kak, nggak usah takut, kata dia gitu. Serius nih mbak? Iya, tanggal segitu harus ada di Batam, kalau mau pulang tanggal 3 berangkat, kata dia. Tapi abis itu balik lagi ke sini, kata dia, karena kerjaannya belum selesai. Dan aku bilang, serius nih? Iya, katanya. Jadi hari itu aku diyakinkan oleh mereka, dan bukan cuma si ownernya ya, anak buahnya juga pas ada di situ langsung, iya kak, jangan buang kesempatan itu kak, kejar terus. Karena kita nggak tahu, ini baru pertama buka dan nggak tahu gimana nanti ceritanya. So, kejar. Jadi dengan kondisi yang terbatas, dengan sisa dana yang terbatas yang aku mau pakai bertahan di Padang, aku hitung-hitung, ini kalau pulang pergi macam pejabat aja nih kan, berangkat hari ini besok hari lumayan juga nih duitnya, duit gak cukup nggak ya kan, hitung-hitung ternyata masih cukup. Aku mikir juga, sayang ya gue buang cuma buat tiket terus interview doang, balik lagi di sini. Masih sempat mikir gitu loh, karena uang kan terbatas ya kan. Tapi teman-teman yang pada bilang, uang bisa dicari lah, kesempatan itu ya, itu yang menguatkan ya. Jadi aku pikir, ya sudah, lu tanggung ya kalau gue puasa-puasa di sini ya, aku bilang gitu sama teman-teman gue di Padang. Ya, tenang aja, kalau untuk makan mah beres di sini katanya. Jadi pakailah uang itu buat beli tiket, berangkat tanggal 3. Tanggal 3 sore aku sengaja last flight berangkat supaya aku nggak perlu buang waktu banyak. Langsung ke kos, besok paginya berangkat langsung ke Infinite, ke NDP, interview, bawa ransel ya kan. Selesai interview langsung ke bandara, balik lagi ke Padang. Jadi tanggal 4 sore itu dari Padang, udah balik lagi. Itu langsung pagi interview, soalnya udah ke Padang lagi gitu kak? Iya, pulang interview itu nggak balik lagi ke kos, langsung ke bandara. Wah, itu namanya niat banget kak ya. Wah ini. Iya. Ngalah-ngalahin. Iya, ngalah-ngalahin bisnismen kan kayak gitu kan. Ya. Alhamdulillah. Tapi udah pasrah, aku udah ikhlas aja. Udah apalah, kalau itu harus keluar uang mesin itu ya sudah. Yang penting aku jalan ini dengan niat. Waktu di interview kan ditanya kan sama Pak Mario kalau nggak salah. Aku Mario sama Robin nih. Ditanya, Pak Mario nanya gini, why? Kalau udah sejauh ini, terus ternyata lu gagal, gimana? Aku cuma ketawa, aku bilang, ya kalau gagal karena tidak memenuhi syarat ya udah Pak, yang penting gue kan sudah dengan niat usaha ini Pak. Soal nanti hasilnya lihat aja nanti lah Pak. Aku mah nggak mau ngeyel segala macam. Ketawa sih Pak Mario. Udah kita lihat nanti ya. Tapi at least kamu harus nyiapin mental dulu. Just in case kamu tidak tembus, kamu sudah datang dari Padang sengaja belain Mas. Aku bilang nggak apa-apa lah Pak, udah ikhlasin aja gitu Pak. Udah niat kok, kan? Udah. Nah, akhirnya sampai. Jadi berita tentang aku diterima, selesai lolos interview harus ini itu dapatnya di Padang. Yang seneng itu teman-teman di Padang. Setiap kali dapat, Kak, emailnya udah ada berita apa hari ini dari Apple Academy. Terus ya? Belum. Mereka yang ngingetin aku terus. Jadi mereka yang luar biasa nyemangatin itu. Ayo Kak, terus Kak, jangan berhenti.
begitu dikasih kabar bahwa kita harus tanda tangan kontrak, itu aku masih dipadamkan. Dapat email bahwa tanggal sekian harus ada, bulan Februari kalau nggak salah harus ada di Batam gini. Yang seneng itu mereka yang raya-rayain di sana kan, kadang kan. Terus mereka lah yang sibuk ceritain, ketemu orang-orang dari kepolisian nih, ngobrol. Ini jangan salah, tua-tua gini dia dapat beasiswa loh, mereka kayak begitu. Jadi ada hal positifnya adalah aku seneng karena keadaan itu bisa memicu orang memotivasi orang buat terus belajar gitu. Ya benar. Ya jadi mereka bilang seumur dia aja masih mau untuk ngambil beasiswa meskipun nanti mungkin belajarnya berat, tapi niatnya itu aja sudah harus jadi contoh. Jadi aku sering dipanggil buat ngomongin itu doang. Kenapa mau ngambil? Karena aku pikir ada satu alasan aku, mungkin kalian udah pernah aku ceritain ya. Aku itu kalau dibilang mungkin punya otak, iya punya otak, tapi tidak punya kesempatan. Jadi dari dulu aku nggak pernah bisa kuliah, nggak bisa belajar dengan fasilitas yang belajar yang istilahnya menurut ukuran kita memadai. Aku cuma bisa sekolah sampai di STM. Tapi niatku buat belajar sesuatu itu nggak pernah berhenti, dan aku tuh lalap segala macam buku, suka baca dulu ya, sekarang nggak. Tapi itu kayak jadi istilahnya manusiawi lah kita ya. Aku jadi kayak dendam gitu. Kenapa gue nggak bisa sekolah gitu? Kenapa nggak bisa belajar gitu? Begitu ada kesempatan, aku selalu ambil. Waktu di STM dulu, aku sekolah pun aku dapat beasiswa 3 tahun. Jadi aku sekolah nggak bayar. Penerima beasiswa Super Semar selama 3 tahun. Waktu bisa ke Amerika pun itu juga hitungannya sebetulnya kategorinya beasiswa, tapi formatnya OJT karena belajar di Amerika dan Jerman itu kita harus balas kontrak kerja kan. Ya benar. Karena kayak ikatan dinas gitu lah. Ya. Jadi aku merasa bahwa oke, mungkin aku tidak bisa seperti yang lain punya titel kuliah segala macam, tapi aku selalu punya kesempatan buat belajar. Tuhan itu selalu ngasih kesempatan belajar dengan cara yang beda. Artinya keinginanku untuk menambah ilmu itu dijawab sama yang di atas dengan cara yang kayak gini nih, salah satunya nih, ya kan, kita dapat beasiswa, kesempatan belajar, dan itu luar biasa gitu. Dan aku nggak pernah, memang dari dulu setiap ada kesempatan belajar apa, meskipun kecil, hanya kursus kecil, hanya ada yang sharing nih tentang ini, itu hati kecilnya tuh pasti nggak pernah nolak, pasti ikutlah, mau itu nyambung atau enggak sama ilmu gue, ikut dulu, belajar sesuatu yang baru. Spirit itu memang ada jiwanya di diriku gitu. Jadi itulah yang dijagain sampai sekarang. Tidak pernah bosan. Iya sih, yang namanya belajar tuh dari kita kecil sampai sekarang mau mati ya. Iya, ada guruku. Jadi aku pernah sekolah di kepolisian. Ngapain tuh Kak? Aku pernah jadi satpam kan. Oh iya benar. Tapi jadi satpam kan di bank. Di bank itu jadi satpam nggak bisa satpam biasa, harus dapat pendidikan Samapta. Jadi aku ikut pendidikan kesamaptaan Polri. Di situ yang ngajar, sekolahnya di Kelapa II, di Brimob, sekolahnya Brimob. Jadi benar-benar ikut pendidikan dasar militer. Yang ngajar propos. Benar-benar lah itu siang malam lah merayap-rayap di jalan ya, kena pokoknya standar militer lah, kayak resimen mahasiswa juga lah kayak gitu kalau lagi belajar ya kan. Latihannya semi militer ya Kak ya? Ya semi militer. Jadi Samapta. Di situ ada satu pesan dari guruku, dari salah satu instrukturku dari propos itu yang bilang gini, Wahyu, ilmu itu selalu bisa dipelajari. Tidak ada pengetahuan yang tidak bisa dipelajari. Pengetahuan itu sebetulnya bagaimana sampai itu bisa jadi ilmu, itu adalah ulah manusia.
segala sesuatu yang asal dari manusia bisa dipelajari, ya kan? Jadi dia ngomong khusus tentang ilmu. Jadi tidak ada orang bodoh di dunia ini. Yang ada adalah orang malas. Karena ilmu semua bisa dipelajari, semua orang bisa mempelajari ilmu itu. Tinggal mau atau tidak. Itu sampai sekarang aku ingat. Jadi tidak pernah ada batasan bahwa seseorang nggak bisa belajar A, B, C. Sebetulnya kembali ke diri kita. Gitu. Itu yang bikin aku mau belajar segala macam, apa aja. Kecuali ilmu santet. Ilmu santet nggak mau belajar itu. Oh no.